Swara Parameswara Brahma Vishnuascha Rudrascha Varusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesam. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. TPST Kesiman hanya olah 30 ton sampah organik kering tiap hari. Kepastian waktu penyelidikan harus jelas, Komisi 3 DPR RI soroti implementasi KUHP baru. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, setelah lama tidak beroperasi, TPST Kesiman Kertelangu kembali aktif mengolah sampah dan menerima sampah dari seluruh desa kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Denpasar Timur. Sejak beroperasi kembali, TPST Kertelangu hanya menerima maksimal 30 ton sampah dalam sehari dan khusus mengolah sampah organik kering. TPST Kesiman Kertelangu bertahap mulai beroperasi pasca di stopnya sampah organik masuk ke TPA Suwung per 1 April 2026. Seperti terlihat di dalam video yang dibagikan pemirsa Bali TV melalui sambungan WhatsApp. Petugas terlihat tengah melakukan proses pengolahan hingga pencacahan sampah. Dalam visual juga terlihat tumpukan sampah organik kering yang siap untuk diolah. Pasca beroperasi TPST Kertelangu maksimal menarik 30 ton sampah organik kering. Untuk operasional dibagi menjadi 3 zona mulai dari jam 5 pagi hingga 11 malam. Sampah organik kering yang diterima TPST Kesiman meliputi sebagian besar wilayah Denpasar, khususnya seluruh desa, kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Denpasar Timur, salah satunya Desa Sumertekauh. Perbekal Desa Sumertekauh, Iwayan Sentana ditemui beberapa waktu lalu mengungkapkan khusus tercacah. Namun demikian pihaknya juga mengaku masih terkendala tercacah.
Namun demikian, pihaknya juga mengaku masih terkendala mesin pencacah dan mesin pengangkut sehingga pengiriman sampah ke TPST Kartalangu sedikit terlambat. Karena selama ini kita terkendala masih dalam tahap pengangkutan sampah. Karena di dalam komitmen kita membuang sampah organik, khususnya yang bisa dibuang ke TPS di Kartalangu itu sampah yang sudah terpilah. Nah kita pun instruksikan kepada pedagang dan kepada pihak pengelola sampah yang terutama petugas-petugas sampah itu biar sampah-sampah itu bisa dikelola, bisa dipisahkan, dipilah dengan baik. Dan juga sekarang sampah organik yang bisa akan dibuang ke TPA Kartalangu itu kondisinya harus tercacah juga. Nah ini juga menjadi kendala kita. Seperti diketahui, TPST Kesiman Kartalangu diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2023. Tempat pengolahan sampah terpadu yang berlokasi di Denpasar, Bali ini diresmikan sebagai bagian dari upaya peningkatan pengolahan sampah di daerah, khususnya untuk mengurangi beban TPA Suwung, dengan target kapasitas pengolahan yang signifikan. Namun TPST yang diduga menghabiskan anggaran 100 miliar tersebut malah sempat mangkrak antara tahun 2024 hingga 2025 akhir, yang salah satunya diduga akibat persoalan lingkungan. Kini beroperasinya TPST Kartalangu diharapkan bisa menjadi angin segar bagi warga Denpasar yang beberapa minggu terakhir kebingungan membuang sampah organik pasca ditutupnya TPA Suwung untuk sampah organik. Ari Wiratmaja, Bali TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Nyoman Parte menyoroti perkembangan situasi keamanan di Bali dalam rapat tertutup bersama aparat penegak hukum yang melibatkan Polda Bali, BNN Provinsi Bali, serta Kejaksaan Tinggi Bali. Parte menilai terjadi peningkatan eskalasi kasus yang menjadi perhatian serius, terutama yang melibatkan warga negara asing. Dalam rapat tersebut, Nyoman Parte mengungkapkan kesepakatannya dengan Polda Bali bahwa secara umum angka kasus kriminalitas di Bali menunjukkan tren penurunan. Namun ia menilai terjadi peningkatan eskalasi kasus yang menjadi perhatian serius, terutama yang melibatkan warga negara asing. Ia menjelaskan jenis kasus yang kini mencuat tidak lagi didominasi oleh pembunuhan atau penganiayaan, melainkan kasus kekerasan seksual yang menimpa warga negara asing. Fenomena ini menurutnya telah menjadi sorotan internasional. Bahkan Korea Selatan mengeluarkan travel warning bagi warganya yang berkunjung ke Bali. Nyoman Parte pun meminta aparat keamanan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus tersebut guna menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Dari sisi keamanan saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi tentang adanya penurunan dari sisi kasus yang terjadi. Cuman Pak Kapolda mungkin dari sisi jumlah memang berkurang, tetapi eskalasinya yang naik tinggi karena kasus-kasus yang terjadi banyak menimpa orang asing dan lebih khusus lagi kasusnya bukan urusan pembunuhan, penganiayaan, tetapi kekerasan seksual. Di luar negeri, kekerasan seksual tempatnya nomor 1. Kasus-kasus tentang pemerkosaan yang dilakukan di Bali, baik antar WNA maupun WNA dengan warga Indonesia. Selain isu keamanan, ia juga menyoroti peredaran narkoba di Bali yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, penyalahgunaan narkoba bahkan telah menyasar kalangan pelajar. Ini luar biasa di Bali. Saya mulai banyak dapat informasi, saya mulai usil ikutan. Bahkan anak-anak SMP pun sudah kena. Mereka ada yang menyiapkan ketika mereka pulang berlima berenam langsung disodori, lalu mereka bergilir sedot. Masih pakaian sekolah. Pak Kapolda, KBNN, saya mohon dengan sangat ini diseriusi. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta Polda Bali dan BNN Provinsi Bali untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba, khususnya yang menyasar generasi muda. Yana, Bali TV. Pemirsa, kasus panti asuhan di Jagerage telah sampai pada Kementerian Hukum dan HAM.
Direktorat Pelayanan HAM Kementerian HAM Republik Indonesia mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menangani korban kasus dugaan kekerasan di panti asuhan. Kunjungan kerja dari Tim Direktorat Pelayanan HAM yang dipimpin tenaga ahli bidang Human Trafficking Martinus Gabriel Goa menyatakan bahwa penanganan korban di Buleleng menunjukkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan mulai dari pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga program pemulihan korban. Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Kita berterima kasih kepada Bupati dan segenap jajarannya di Buleleng, dan segenap jajarannya di Buleleng yang sudah cepat untuk mengantisipasi dalam rangka pemulihan HAM atas korban. Nah, ini yang jadi kunci kita untuk datang, tidak hanya mengawasi, tapi sekaligus mendukung untuk proses ini. Ini baru di Pemkab, nanti kita juga mendukung bagaimana proses penegakan hukumnya, terutama HAM-nya ini di atas keadilan bisa terpenuhi. Sebelumnya, sejak laporan pertama diterima pada 27 Maret 2026, pemerintah daerah langsung mengamankan para korban dengan menempatkan 8 anak di rumah aman Dinas Sosial P3A, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis. Selain itu, relokasi anak telah dilakukan dengan sebagian anak dipindahkan ke pantai lain. Kembali ke keluarga maupun dalam penanganan khusus, Pemkab juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional panti asuhan setelah penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Yasari Yuli, Bali TV. Kepastian waktu penyelidikan harus jelas, Komisi 3 DPR RI soroti implementasi KUHP baru. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak alit nek kulit. Metapang kalih kebaos, mepandes utawi sangi, ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Anggota Komisi 3 DPR RI dari daerah pemilihan Bali, Iwayan Sudirte, menegaskan pentingnya kepastian waktu dalam proses penyelidikan guna menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurutnya, selama ini durasi penyelidikan kerap tidak terukur dan bahkan dapat berlangsung hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirte menjelaskan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru telah diatur mekanisme yang lebih terstruktur, termasuk kewajiban penyelidik untuk menyusun rencana kerja yang memuat jangka waktu penanganan perkara. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, sekaligus menjawab harapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang cepat dan transparan. Selain itu, Sudirte juga menyoroti masa transisi penerapan KUHAP lama ke KUHAP baru. Ia menilai diperlukan kejelasan dalam menentukan perkara mana yang masih menggunakan aturan lama dan mana yang harus mengikuti ketentuan baru agar tidak terjadi tumpang tindih. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa KUHAP lama belum mengatur secara tegas terkait sanksi etik, administratif, maupun pidana terhadap pelanggaran dalam proses penegakan hukum. Ada masa transisi peraturan peralihan. Perkara mana yang berlaku KUHAP lama, perkara mana yang berlaku KUHAP baru. Kalau di ketentuan KUHAP, ketika KUHAP baru berlaku, perkara yang bersangkutan belum masuk penyidikan, maka dia harus ditangani oleh prosedur KUHAP baru dengan catatan penyelidikan yang ada di situ akan berjalan dalam tenggang waktu tertentu, karena si penyelidik harus mengajukan program penyelidikan antara lain menyebut waktu. Kalau di waktu lalu penyelidikan bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan bisa setahun, ke depannya penyelidikan sesuai dengan jenis perkaranya, tidak boleh terlalu lama, tapi jangan sampai kecepatan menyebabkan penyelidikan nggak bisa diusut dengan tuntas. Caranya gimana? Ya, si penyelidik itulah mengajukan kepada penyidik berapa lama penyelidikan ini bisa dilakukan. Dengan demikian, perkara penanganan cepat seperti asas kita, penanganan yang memperdulikan aspirasi masyarakat, sekarang sudah dipahami bersama. Sudirte juga menekankan pentingnya keterbukaan dan sinergi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sebagai kunci keberhasilan dalam menangani berbagai persoalan hukum. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, Universitas Udayana mengukuhkan 10 orang guru besar tetap, yakni 3 orang dari Fakultas Kedokteran, 4 orang dari Fakultas Kedokteran Hewan, 1 orang dari Fakultas Teknik, dan 2 orang dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pengukuhan dilakukan Rektor UNUD Profesor Ketut Sudarsana. Dengan adanya penambahan sebanyak 10 guru besar pada hari ini, maka kini total UNUD memiliki sebanyak 255 orang guru besar. Pengukuhan 10 guru besar UNUD ditandai pengalungan kalung jabatan guru besar dan pemberian kartu tanda anggota Forum Guru Besar oleh Rektor UNUD Profesor Ketut Sudarsana. Sudarsana mengatakan, menjadi guru besar pada hakikatnya adalah menjadi seorang guru, pendidik sekaligus peneliti, yang hasil penelitiannya ditunggu oleh masyarakat luas sebagai bagian dari perwujudan pengabdian. Baik, hari ini hari yang berbahagia lagi bagi Universitas Udayana karena kita akan mengukuhkan guru besar tetap sebanyak 10 orang. Secara keseluruhan, guru besar tetap di Universitas Udayana saat ini sudah berjumlah 255, termasuk yang dikukuhkan 10 orang hari ini. Nah, semakin banyak guru besar itu semakin bagus. Pemerintah punya ketetapan minimum itu ada syarat minimum untuk sebuah bisa memiliki guru besar. Kita terus mendorong sivitas akademika, dosen-dosen untuk meraih jabatan fungsional tertinggi sebagai dosen, yaitu adalah guru besar. Karena peran dari guru besar ini sangat strategis di dalam mengembangkan keilmuan, baik dalam bidang pendidikan maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami mendorong seluruh sivitas akademika, terutama adalah dosen-dosen yang sudah berhak untuk mengajukan jabatan fungsionalnya ke guru besar, itu mempercepat proses pengusulannya. Karena kami
Ke-10 guru besar yang dikukuhkan yakni Profesor Dr. Insinyur DRS Inengah Simpen MSI, Profesor DRH Imade Karena SKH MVS PhD, Profesor Dr. DRA Ida Ayu Raka Bastiti Asih MSI, Profesor Dr. Dr. Nimade Linawati Esket MSI, Profesor Dr. DRG Haming Suharsono MLS, Profesor Insinyur Kadek Diana Hamayani, Profesor Dr. Iwayan Niryana Esket MKes, SBB, Profesor Dr. Dr. Diah Kaniawati SPA, Profesor Dr. DRH Ida Bagus Oka Winaya MKes, dan Profesor Dr. DRH Gusti Ngurah Sudisna MSI. Bertambahnya guru besar diharapkan meningkatkan daya saing UNUT di tingkat nasional dan internasional. Acara ditutup dengan orasi ilmiah 10 orang guru besar yang dulu telah dikukuhkan. Agus Sudiatmike, Bali TV. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa FKIK Unwar menggelar tes seleksi penerimaan mahasiswa baru Penmaru gelombang 1 tahun akademik 2026-2027 Sabtu 11 April. Ujian dilaksanakan menggunakan sistem computer based test CBT yang diikuti sebanyak 111 peserta dari 24 provinsi di Indonesia. Dekan FKIK Unwar Dr. Made Indrawijaya Mars PhD Fiskwa menjelaskan bahwa pelaksanaan CBT ini merupakan tahap lanjutan dari seleksi Pra-Penmaru yang sebelumnya telah digelar, di mana CBT gelombang pertama ini diikuti sebanyak 111 orang peserta dari 223 orang pendaftar. Setelah mengikuti CBT, peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara. Data Penmaru FKIK Unwar menunjukkan tren peningkatan jumlah peserta dalam 3 tahun terakhir dari 2024 hingga 2026. Pada tahun 2026, jumlah peserta CBT Pra-Penmaru mencapai 195 orang atau meningkat 12,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, peserta CBT gelombang 1 melonjak dari 63 orang pada 2025 menjadi 111 orang pada 2026, naik 76,19%. Secara total jumlah peserta seleksi tahun 2026 mencapai 306 orang, meningkat 29,66% dibanding tahun 2025, sekaligus menjadi angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 27,50% dari 240 peserta menjadi 306 peserta pada 2026. Peningkatan ini mencerminkan tingginya minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di FKIK Unwar, baik melalui jalur Pra-Penmaru maupun seleksi gelombang reguler. Peserta yang ikut untuk hari ini 111 peserta, yang mendaftar sebetulnya sekitar 223, tapi ada beberapa yang bersamaan dengan jadwal ujian SMA. Misalnya yang dari Kalimantan, mereka masih jadwal ujian SMA sampai Rabu, sehingga belum bisa mengikuti yang gelombang pertama, mungkin akan ikut yang gelombang berikutnya. Rektor Unwar, Profesor Dr. Insinyur Igede Suranaya Pandit MP menyampaikan bahwa tingginya antusiasme peserta menjadi indikator positif perkembangan FKIK dan Unwar secara keseluruhan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan diapresiasi oleh calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran yang sangat luar biasa karena hadir dalam tes ujian CBT hari ini sebanyak 111 calon mahasiswa baru. Sementara itu, Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Dr. Andes Ana Agung Gede Oke Wisnu Murti MSI menegaskan bahwa tren peningkatan jumlah pendaftar mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih institusi pendidikan berkualitas di Unwar. Bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih program studi, untuk memilih kampus, sudah mempertimbangkan aspek-aspek akreditasi, dan kebetulan Universitas Warmadewa secara institusi sudah terakreditasi unggul oleh BANPT, begitupun Fakultas Kedokteran ini sudah
akreditasi unggul. Yayasan juga terus mendorong pengembangan fasilitas dan program studi, termasuk rencana pembukaan program fisioterapi serta spesialis penyakit dalam, guna menjawab kebutuhan tenaga kesehatan ke depan. Yana dan Edi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Polda Bali, perkuat sinergitas dengan nelayan Seraya Timur, dukung Kampung Nelayan Merah Putih. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop. Langsung personilipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Polda Bali melalui jajaran Ditintelkam terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah sekaligus memperkuat stabilitas keamanan wilayah. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan sinergitas dan bersih pantai bersama masyarakat nelayan yang dilaksanakan di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, tanggal 10 sampai 11 April 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh unsur kepolisian, pemerintah daerah, tokoh nelayan, serta sekitar 150 masyarakat ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat pesisir. Perwakilan Ditintelkam Polda Bali dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Sinergitas antara Polri dan masyarakat sangat penting, tidak hanya dalam menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, tetapi juga dalam memastikan program pemerintah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem mengungkapkan, wilayah Karangasem memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi masyarakat nelayan. Saat ini pembangunan kawasan tersebut telah rampung dan tengah menunggu proses penyerahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada pengelola, yakni Koperasi Merah Putih. Pemerintah juga terus memberikan dukungan kepada nelayan, termasuk dalam fasilitasi BBM bersubsidi, serta mendorong kesadaran menjaga keberhasilan laut di tengah kondisi darurat sampah yang dihadapi Bali. Dukungan juga datang dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Karangasem yang menyatakan siap bersinergi dalam membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi nelayan di lapangan. Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Desa Seraya Timur turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Polda Bali dan instansi terkait. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Karena
Kampung Nelayan ini sangat bermanfaat sekali untuk para nelayan, untuk kesejahteraan daripada nelayan ke depan, bagaimana baik dari sisi pengolahan dan juga dari sisi membantu para nelayan pemasaran daripada ikan, hasil tangkap ikan daripada nelayan yang ada di Karangasem. Sesuai dengan amanat, ini bisa menjadi jawaban keresahan kami nelayan selama ini yang selalu kurang bisa menjaga kualitas dan mutu daripada hasil tangkapan. Banyak fasilitas yang sudah disediakan di sini, banyak unit usaha yang sudah disediakan, banyak juga bantuan yang sudah didapatkan untuk menunjang kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disediakan pemerintah dapat bermanfaat untuk pemberdayaan nelayan yang ada di Desa Seraya Timur. Sebagai bentuk kepedulian, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat nelayan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan wilayah serta mendukung keberhasilan program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Bupati Tulung Agung Gatut Sunwibowo setelah terjaring operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan intensif setibanya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Bupati Tulung Agung Gatut Sunwibowo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta Sabtu 11 April setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Gatut langsung menjalani pemeriksaan intensif setibanya di KPK. Ini tim kemudian membawa Bupati Tulung Agung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Yang bersangkutan sudah tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk pihak-pihak lain yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup ini, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulung Agung. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 16 orang di sejumlah lokasi di Jawa Timur. Hingga kini KPK masih mendalami kasus ini, termasuk identitas pihak lain dan barang bukti yang diamankan. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Yusuf Kala yang pernah menjabat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 meminta Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah asli ke publik agar polemik ijazah itu segera berakhir. Menurut sosok yang juga dikenal sebagai JK, polemik ijazah Jokowi sudah cukup meresahkan dan mengancam perpecahan di masyarakat. Apalagi nama JK ikut terseret akibat adanya video yang diduga Rismon Sianipar beredar di media sosial dan menyebut JK ikut mendanai Suryo CS dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Polemik ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini masih bergulir. Belakangan nama mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala pun ikut terseret dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi. Nama JK ramai diperbincangkan setelah beredarnya video yang diduga Rismon Sianipar di media sosial yang menyebut keterlibatan JK sebagai salah satu penyandang dana kasus ijazah Jokowi yang selama ini terus digaungkan oleh Roy Suryo CS. Merasa difitnah dan nama baiknya tercoreng, JK pun melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Menurutnya, tudingan yang dialamatkan ke dirinya tidak masuk akal, mengingat ia pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi. Selain melaporkan Rismon, JK juga menyarankan dan meminta Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik untuk menyudahi spekulasi tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut JK, perkara ijazah palsu Jokowi sudah berjalan terlalu lama dan dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik horizontal berupa perpecahan di masyarakat. Masyarakat merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua
puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Jadi tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya 2 tahun, 3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat selesai. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja. Selesai. Dan saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu. Sementara itu, Rismon sendiri telah membantah jika video yang beredar di media sosial adalah bukan dirinya. Rismon berdalih video yang beredar tersebut merupakan rekayasa AI yang sengaja disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengaku bisa membuktikan sendiri jika video itu hasil rekayasa AI. Memeriksa video itu AI atau enggak. Seharusnya saksi untuk siapa gitu loh. Kalau untuk entah siapa saya nggak tahu, yang pasti ya. Saya nyatakan saya punya keilmuan untuk itu, menyatakan itu AI generated video. Ya gampang sekali kok memeriksa, bahkan ada di website, di gratis banyak versi mobile untuk meriksa apakah itu video AI. Kan dipelajari frame demi frame, sinkronisasi objek yang bergerak, bentuk bibir dan segala macam, itu kan hal sepele. Jadi jangan main ancam-ancam seolah-olah saya yang apa gitu loh. Saya yang mau disidangkan gitu. Kan pola berpikir yang tidak simetris dan relevan, bagaimana mungkin korban dia tahu itu AI generated video. Yusuf Kala membantah tudingan mendanai Roysuryo CS terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Yusuf Kala menegaskan dirinya hanya mengenal Roysuryo yang merupakan mantan menteri. Yusuf Kala tidak mengenal kelompok Roysuryo yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Melalui kuasa hukumnya, Yusuf Kala akan melayangkan laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik demi mengungkapkan kebenaran. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala membantah tuduhan bahwa dirinya mendanai Roysuryo dan sejumlah pihak lain untuk mempersoalkan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Di media sosial beredar video yang mengatasnamakan Rismon, Hasiholan, Sianipar, dan menuding Yusuf Kala sebagai tokoh di balik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Juli Swarte dan Ketut Sumadiase melaporkan. Polisi ringkus 5 pelaku pengeroyokan dan pembakaran. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan
dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Dua orang menjadi korban pengeroyokan dan pembakaran yang dilakukan oleh 5 orang tersangka di kawasan Pelabuhan Benoa. Kedua korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka dan dibakar oleh para pelaku. Polisi menyebut sebelum dikeroyok, korban sempat menantang pelaku untuk berkelahi. Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar hanya butuh waktu 10 jam berhasil meringkus 5 pelaku pengeroyokan dan pembakaran yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di kawasan Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar. Para pelaku adalah yakni SA, DH, NDN, DR, dan IS. Selain kelima pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu, balok kayu, botol bekas bensin, pakaian korban, dan sejumlah barang lain yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara 2 korban diketahui bernama Egy Ramadan, 30 tahun asal Cirebon, Jawa Barat, dan Hisam Adnan, 29 tahun asal Semarang, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka parah dan sebagian tubuh terbakar. Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Agus Riwayanto mengatakan sebelum kejadian korban yang dalam pengaruh minuman keras menantang pelaku berkelahi melalui panggilan video. Melihat para korban tengah berbaring di Jalan Pelabuhan Benoa, para pelaku melancarkan aksinya menganiaya korban. Saat korban lemah, para pelaku meninggalkannya, namun kembali lagi sambil membawa sebotol bensin yang disiramkan ke korban dan dibakar. Untuk motifnya sendiri, rekan-rekan, dapat saya sampaikan bahwasanya para pelaku ini ya awalnya dendam karena korban mengajak ataupun sering mengganggu para korban ini, ya bahkan mengancam akan membunuh. Ya, kemudian pada saat kejadian itu, ya tepatnya di pukul kurang lebih 3 dini hari, ya di sini korban mengajak para pelaku ini untuk berantem, ya dalam pengaruh minuman beralkohol. Ya, setelah diajak, ya para pelaku melihat korban ini sedang tidur di jalan dan akhirnya kesempatan untuk melakukan penyerangan. Ya, di situ ya korban ya 2 orang ya ini sudah terlihat lemas ya, namun akhirnya para pelaku kembali untuk mencari bensin ya. Setelah datang yang kedua kali ini ya pelaku akhirnya membakar. Nah di situ nantinya korban akan kita periksa dengan lapor apa penyebab kematian dari para korban ini. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam petugas Satreskrim Polresta Denpasar. Para tersangka dijerat pasal 468 ayat 2 ke 1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Raiswantara, Bali TV. Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia tahun 2026, sejumlah generasi muda dan perempuan terlibat dalam kegiatan edukasi tentang pengelolaan air bersih dengan mengangkat tema Water and Gender. Peringatan Hari Air Sedunia yang dilaksanakan tahun ini menekankan pentingnya peran perempuan, penyandang disabilitas, serta generasi muda dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam acara tersebut, para peserta diajak memahami proses pengelolaan air mulai dari sumber air baku hingga pelayanan air minum. Tak hanya itu, para peserta melakukan kunjungan langsung ke Brown Captering dan sumber mata air Mumbul guna melihat kondisi sumber air serta proses pengelolaannya secara nyata. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariana mengatakan, kegiatan ini menjadi upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber air. Kita mengharapkan
ada peningkatan peran daripada kaum perempuan dan remaja untuk bisa secara inklusif melaksanakan upaya-upaya untuk pembangunan air yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara inklusif, khususnya perempuan penyandang disabilitas dan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan air bersih di Buleleng. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pemerintah dukung kopi Arabica di Kintamani naik kelas. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, kopi Arabica di Kintamani Bangli kini memasuki babak baru dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui pembentukan Koperasi Kopi Bali Lestari, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem terstruktur yang memposisikan koperasi ini sebagai hub utama bagi koperasi Desa Merah Putih KDMP di seluruh Bali. Asisten Deputi Pemetaan Potensi Usaha Kemenkop RI Leli Isrendari menegaskan bahwa koperasi tingkat provinsi ini dirancang menaungi petani demi keberlanjutan usaha dari hulu ke hilir. Betul, tentunya ini adalah salah satu usaha untuk menggerakkan usaha dari Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk berdasarkan atas komoditas dari masing-masing daerah. Karena memang apa yang bisa diusahakan ya itu tadi, kita harus melihat lagi terutama komoditas utama dari daerah tersebut. Tenaga ahli Deputi Pemberdayaan Usaha Koperasi Jarod Trisunu menyatakan inisiasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo agar koperasi sebagai wadah pencarian buyer sekaligus pengawal kualitas produk, sehingga nilai historis kopi Kintamani terjaga di kancah internasional.
bahwa dengan membuat koperasi ini sejalan dengan visi misi Pak Presiden Prabowo, percepatan proses merah putih. Artinya kita melihat Kintamani ini sebagai daerah yang bagus untuk kopi dan spesialitinya juga cukup bagus ya untuk Kintamani. Kita melihat bahwa koperasi ini sebagai wadah yang cukup baik untuk menggalang para petani, menyatukan visi misi mereka. Sementara founder Coffee Foundation Reza Fabianus menyoroti tantangan pemenuhan kuota ekspor melalui sistem hub permintaan ekspor dari mitra seperti Starbucks dapat dikondisikan dan distribusi bibit dan sarana produksi bagi petani. Mirisnya kan bahwa pasarnya ada, petaninya ada, cuman kok bisa ada masalah di rantai pasok itu gitu loh. Nah jawabannya ya koperasi. Mudah-mudahan lewat tadi yang disampaikan inisiator Pak Jarod, visi misi Pak Presiden di awal periode beliau ini kan sebenarnya keren banget ya dengan merah putih. Namun kan Indonesia ini luas, terus teknis penerjemahannya itu tidak sesederhana cuman bicara oke, koperasi desa merah putih itu selesai. Karena level desa ini kan mesti ngomong, makanya harus ada hub. Agus Sudiatmika, Balik TV. Pemirsa, upaya pelestarian satwa endemik Bali, curik Bali, dari berbagai kalangan terus menunjukkan hasil positif. Seperti di Desa Adat Karangdalam Tua, Desa Bongkasa Pertiwi, Abian Semal Badung, para mantan pemburu kini beralih menjadi penangkar melalui program konservasi berbasis masyarakat adat. Inisiatif konservasi curik Bali di Desa Adat Karangdalam Tua dimulai sejak tahun 2018. Program ini melibatkan para pemburu satwa untuk beralih profesi menjadi penangkar dengan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk PKSDA Bali. Hasilnya kini tercatat sekitar 73 ekor curik Bali berhasil dikembangbiakan oleh 10 penangkar yang tergabung dalam kelompok Kehati Pertiwi Lestari. Pendesa adat Desa Karangdalam Tua Ide Bagus Gede Manu Dreste sekaligus menaungi kelompok penangkaran Kehati Pertiwi Lestari mengungkapkan proses penangkaran ini setelah berkoordinasi dengan akademisi, kemudian dari BKSDA mendapatkan proses legalitasnya serta teknis budidayanya sampai akhirnya sekarang bisa berkembang. Pada waktu itu pihaknya mengumpulkan para pemburu di Desa Adat Karangdalam Tua, kemudian mereka membuat komitmen untuk melakukan penangkaran. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan aturan adat atau awik-awik dan perarem yang melanggar perburuan satwa. Sanksi tegas diterapkan mulai dari denda material hingga sanksi sosial yang memberikan efek jera bagi pelanggar. Kemudian mereka ya ada komitmen untuk melakukan penangkaran. Kemudian dari situlah kami berproses berkoordinasi dengan Bu Profesor, kemudian dari BKSDA kita didukung dalam proses legalitasnya, kemudian dalam proses juga teknis budidayanya dan seterusnya. Sampai akhirnya sekarang bisa berkembang. Apa kepatuhan masyarakat di sini untuk tidak memburu burung-burung itu seperti apa, Pak? Salah satu masyarakat penangkar curik Bali Made Suharte atau biasa dipanggil Pak Egi mengatakan dulunya ia pemburu kini beralih menjadi penangkar yang sukses merawat satwa burung langka endemik Pulau Dewata. Sejak tahun 2018 Pak Egi mulai menangkarkan curik Bali dengan 3 pasang indukan. Prosesnya tidak mudah karena burung mengalami stres akibat tekanan lingkungan. Namun pada tahun 2021 ia berhasil menetaskan anakan pertama. Kini usahanya telah memiliki 5 pasang curik Bali hasil penangkaran mandiri di rumahnya. Bisa melestarikan burungnya gini, supaya tidak membunuh binatang. Dari itu saya tertarik, karena burung endemik jalak Bali kita ini. Akhirnya saya mau. Begitu dianjurkan 3 pasang. Bertahap sampai 2021 baru bisa menetaskan. Kendalanya itu burung yang dibawa ini hampir stres ya, karena teman-temannya semua mati. Kalau selama penangkaran yang kita sulitkan di penangkar antara kelompok semua, pakan terutama pakannya jangkrik itu yang paling sulit. Nah, dan buah-buahan terutama. Makanya mulai dari sekarang ini warga di sini semua
istilahnya menanam buah-buahan yang curi Bali yang diperlukan. Peralihan dari pemburu menjadi pelindung satwa ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat adat dan lembaga konservasi mampu menjaga kelestarian curik Bali sebagai warisan alam Bali. Winata dan Dek Putra, Bali TV. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Diputra, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.